Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya Bu Yesi Meliana Sari dalam video program linier bagian keempat, yaitu penerapan program linier dalam pemecahan masalah. Sampai pada video yang keempat dari program linier, yaitu penerapan program linier dalam pemecahan masalah. Jadi ini merupakan rangkuman dari video 1, video 2, dan video 3. Nah, saya rangkum kembali langkah-langkahnya. Yang pertama, kita membuat model matematika. Kemudian yang kedua, kita menggambar grafik, kemudian kita tentukan daerah himpunan penyelesaiannya. Langkah ketiga, menentukan titik-titik pojok dari DHP-nya. Langkah keempat, kita mensubstitusikan titik-titik pojok tersebut ke fungsi tujuannya atau fungsi objektif. Dan yang terakhir adalah kita menentukan apakah itu nanti memaksimumkan atau meminimumkan. Oke, jelas ya? Oke, kita langsung saja ke masalah yang pertama. Sebuah adonan roti basah dibuat dengan 2 kg tepung dan 1 kg gula. Adapun sebuah adonan roti kering menggunakan 2 kg tepung dan 3 kg gula pasir. Nah, berarti baru saya baca dua kalimat ini kita langsung bisa tahu ya bahwa nanti ini tentang roti basah dan roti kering. Ini nanti kita misalkan roti basahnya dengan X, kemudian roti keringnya kita misalkan dengan Y. Lanjut membaca, Ibu memiliki persediaan tepung sebanyak 18 kg dan gulanya 15 kg. Jika setiap adonan kue basah dapat memberikan untung 100.000 dan setiap adonan kue kering 75.000, berapa banyak adonan kue basah dan kue kering yang harus dibuat agar keuntungannya maksimum? Oke, ini kita sudah buat pemisalan roti basahnya X, roti keringnya Y. Oke, ini saya buat roti basah ya. Roti basah kita misalkan X, roti keringnya kita misalkan Y. Oke. Kemudian tadi roti basah itu dibuat dari tepung dan gula. Ya. Tadi untuk roti basah 2 tepung 1 gula, berarti 2 tepung 1 kg gula ya. Kemudian roti keringnya 2 kg tepung, 3 kg gula pasir. Nah, kemudian untuk dia mau ini ya, untung ya, keuntungannya itu tadi 100.000, 75.000. Jadi keuntungannya nanti roti basah itu 100.000, roti keringnya adalah 75.000. Oke. Sekarang kita ke persediaan tepung sebanyak 18, 15. Ini 18, ini 15. Oke, selesai. Kemudian sekarang kita akan buat model matematikanya. Jadi mau model matematikanya memaksimumkan keuntungan ya. Fx, Y sama dengan 100.000 X plus 75.000 Y. Dengan fungsi kendalanya, nah yang pertama 2x plus 2y 18. Nah ini tandanya apa ya? Tandanya kita lihat ke soalnya. Persediaan tepung sebanyak 18 kg. Sebanyak ini artinya tidak lebih dari 18. Berarti kalau tidak lebih dari tandanya apa? Kurang dari, sama dengan.
Sama nanti yang gula juga. Oke, kita lanjut. Berarti ini nanti tandanya kurang dari sama dengan 18. Kemudian ini masih sudah sederhana belum? Belum. Jadi harus kita sederhanakan dulu. Ini menjadi, bentar, ini saya hapus dulu. Ini saya sederhanakan dulu menjadi X plus 2Y kurang dari sama dengan 9. Oh, X plus Y. Oke, X plus Y kurang dari sama dengan 9. Sehingga, oh ini kita udah peroleh ini. Saya langsung aja ya. Ini berarti X plus Y kurang dari sama dengan 9. Oke, bolehlah di atas ini. 2Y kurang dari sama dengan 18. Kemudian yang kedua udah sederhana ya, berarti 1X, kita tulis X saja, plus 3Y tandanya juga kurang dari sama dengan 15. Karena banyak roti basah itu menyatakan barang, jumlah barang, berarti X-nya lebih besar, lebih dari sama dengan 0, Y-nya juga lebih dari sama dengan 0. Jadi ini model matematikanya ya. Oke, sampai sini kita lanjut ke langkah yang kedua, menggambar grafik. Nah, sebelum menggambar grafik kita lihat lagi model matematikanya. Yang pertama ini ya, X plus Y kurang dari sama dengan 9. Berarti kita mencari titik potong garisnya ya. X plus Y sama dengan 9. Kita mencari titik potongnya terhadap sumbu Y, berarti X-nya 0. Kalau X-nya 0, Y-nya 9. Kalau Y-nya 0, X-nya 9. Oke. Kemudian kita yang kedua. Yang pertama, berarti nanti sekarang kita ke yang kedua. Yang kedua tadi X plus 3Y kurang dari sama dengan 15. Berarti X tambah 3Y sama dengan 15. Sama, kita cari titik potongnya. X, Y. X-nya 0 berarti Y-nya 5. Y-nya 0, X-nya 15. Oke, kita peroleh titik-titiknya. Sekarang saya menggambar X-nya 0, Y-nya 5. Berarti ini sumbu X, ini sumbu Y ya. Ini 0. X 0,5, berarti 5-nya anggap aja di sini. Oke, ini 5. Kemudian 15,0. Ini sini. Oke, sekarang saya hubungkan dua garis ini. Oke, kedua titik ini. Nah, udah. Sekarang kita ke garis yang pertama tadi, sebenarnya yang pertama yang biru. 0,9, X-nya 0, Y-nya 9, dan 9,0. Ini kalau kita tarik garis gini anggapnya. Nah, anggap aja ini 9-nya di sini. Nah, dah ya. Nih garisnya dah. Kita lihat tandanya tadi. Oh, ini tandanya kurang dari sama dengan semua. Berarti nanti arsirannya kemana? Arsirannya ke di sebelah kiri garis. Nah, karena ada juga X lebih dari sama dengan 0, Y juga lebih dari sama dengan 0, berarti nanti ini dia berada di daerah nih, sebelah kanan sumbu Y dan sebelah atas sumbu X. Oke. Nah, dengan demikian DHP-nya ini DHP-nya. Nah, nanti kalau mau menentukan DHP-nya silakan lihat video sebelumnya ya. Itu lebih jelas. Ini saya langsung. Oke. Ini DHP-nya. Oke, sudah ketemu DHP-nya. Nah, DHP ini kan dibatasi oleh titik-titiknya ini. Nah, ini titik-titiknya ini. Titik yang pertama 0,0. Titik kedua 0,9. Titik ketiga ini titik potong dua garis. Tapi kita belum tahu titiknya berapa. Dan titik 0,5. Nah, kita akan mencari titik ini dengan menggunakan eliminasi dan substitusi. Eliminasi substitusi dua garis ini ya.
X plus Y sama dengan 9. X plus 3Y sama dengan 15. Kita eliminasi X ya. Eliminasi X. Ini langsung bisa kita coret, ini kurang ya. Oke, 1Y kurang 3Y min 2Y sama dengan 9 kurang 15 min 6. Y sama dengan min 6 dibagi min 2. Berarti Y sama dengan 3. Kita substitusi Y sama dengan 3 ini ke salah satu persamaan. Ke persamaan. Misalkan persamaan yang pertama. X plus 3 sama dengan 9. X sama dengan 9, positif 3 pindah ruas menjadi kurang 3. Jadi X-nya sama dengan 6. Jadi titik potongnya 6,3. Ini titik potongnya. Titik potongnya. Berarti ini titik ini kita udah ketemu. Titiknya adalah 6,3. Oke. Semua titik yang dilewati oleh DHP ini, yang titik-titik pojok dari DHP ini sudah ada semua titiknya, sudah diketahui. Berarti sekarang kita lanjut ke menentukan titik pojoknya. Oh iya, untuk menentukan hasilnya. Oke. Yang pertama ini titik 0,0. Titik-titik pojok yang pertama 0,0 saya tulis. Kemudian 9,0, yang kedua 9,0, yang ketiga 6,3, dan yang terakhir 0,5. Jadi titik pojok yang tadi saya beri warna oranye. Oke, sudah. Nah, kita akan memaksimumkan tadi bentar, 100.000 X plus 75.000 Y. Berarti ini 100.000 X plus 75.000 Y. Oke, tinggal kita masukkan. Kalau titik pojoknya 0,0 berarti 100.000 kali 0 plus 75.000 dikali 0. Hasilnya 0 ya. Nilainya 0. Yang kedua, di titik 9,0 benar ya? Ya, X-nya 9, Y-nya 0. 9,0 berarti ini 100.000 kali 9 plus Y-nya 0. 75.000 kali 0. Berarti 9 kali 100.000, 900.000. Yang ketiga, titik 6,3 kali 6 tambah 75.000 dikali 3. Nanti hasilnya berapa ini? 600.000 ditambah 225 ya, berarti 825.000. Benar ya? 600 tambah ya. Oke. Lanjut ke titik yang terakhir 0,5, 100.000 dikali 0 tambah 75.000 dikali 5. Ini berarti hasilnya adalah berapa ini? 100.000 kali 0, 0. 75.000 dikali 5. Hasilnya adalah 375.000. Nah, pertanyaan tadi adalah maksimum. Kalau maksimum berarti kita akan mengambil nilai yang terbesar. Ini nilai terbesarnya 900.000. Jadi kita buat kesimpulannya, banyak adonan kue basah yang dibuat sebanyak tadi ini 9. Kue basahnya 9, kue keringnya ternyata 0. Berarti kue keringnya tidak dibuat. Dengan keuntungan maksimum yang diperoleh adalah 900.000 rupiah. 0,00 dulu. Oke. Jelas ya? Oke, jelas. Kalau jelas kita lanjut ke soal atau permasalahan yang kedua. Suatu perusahaan mebel ya, memerlukan 18 unsur A dan 24 unsur B per hari. Perusahaan mebel.
Untuk membuat barang jenis 1 dibutuhkan 1 unsur A dan 2 unsur B. Sedangkan untuk membuat barang jenis 2, oke. Ini kata kuncinya di sini, barang jenis 1 X. Ini barang jenis 2, ini kita misalkan Y. Oke, udah dibutuhkan 3 unsur A dan 2 unsur B. Barang jenis 1 dijual seharga 250.000 per unit. Barang jenis 2 dijual 300.000 per unit. Agar penjualan maksimum, nih harga jualnya maksimum, maka berapa banyak barang yang harus dibuat. Oke. Dah, jadi barang jenis 1 nanti kita buatnya berapa, jenis 2 berapa agar penjualannya menjadi maksimum. Oke, sekarang kita sudah misalkan barang jenis 1X, barang jenis 2Y. Kita langkah pertama buat model matematika, buat tabel ya. Ini barang jenis 1, tadi kita misalkan X. Barang jenis 2, kita misalkan Y. Kemudian tadi barang jenis 1 itu mengandung unsur A dan unsur B. Ini saya tulis unsur A, ini unsur B. Oke. Oke, barang jenis 1 tadi membutuhkan unsur unsur A-nya 1, unsur B 2. Berarti unsur A 1, unsur B 2. Kemudian barang jenis 2 itu membutuhkan 3 unsur A, 2 unsur B. Persediaannya memerlukan 1824. Jadi jangan sampai terbalik ya. Kalau ini tadi unsur A, ya kita letakkan di unsur A. Oke. Kemudian dia mau memaksimumkan penjualan. Penjualan ini 250.000 dan 300.000. Oke. Ini saya buat tabelnya kelebihan ya, jadi nggak apa-apa, nggak usah dihiraukan yang tabelnya. Ya, oke. Sehingga model matematikanya ini saya orek-orek dulu ya. Jadi sebelum saya tuang di sini, karena kalau video sebelumnya kan saya ada tambah 1 kolom lagi ya. Tapi ini saya biar minimalis saya buat hanya jadi 4 aja. Kok model matematikanya nanti langsung. Oke. Nah, sekarang kita akan buat model matematikanya dulu. Yang pertama, 1X plus 3Y. Nah, ini tandanya apa? Oke, kurang dari atau lebih dari. Kita cek di soalnya. Nah, karena kalimatnya nanti yang menentukan. Perusahaan memerlukan 18 unsur A. Memerlukan itu berarti sama seperti tadi, tidak lebih dari 18 unsur. Berarti nanti tandanya adalah kurang dari sama dengan. Oke. Berarti ini saya langsung ya. Ini mau yang pertama, X plus 3Y kurang dari sama dengan 18. Sudah sederhana ya. Sehingga ini tidak perlu disederhanakan lagi. Sekarang yang unsur B sama. Dia juga memerlukan, tapi belum tentu tandanya nanti kurang dari sama dengan ya. Jadi kita harus lihat kata sebelum persediaannya itu. Ini juga sama 24 unsur. Berarti nanti tandanya juga kurang dari. Nah, ini sepertinya belum sederhana. Jadi ini saya tulis dulu di sini 2X plus 2Y kurang dari sama dengan 24. Kita sederhanakan menjadi X plus Y kurang dari sama dengan 12. Berarti di sini X plus Y kurang dari sama dengan 12. Kemudian seperti biasa, karena menyatakan jumlah berarti X dan Y-nya lebih dari sama dengan 0. Nah, model matematikanya kita mau memaksimumkan ya. Mau memaksimumkan penjualan ya. Berarti Fx, Y-nya sama dengan 250.000 X plus 300.000 Y. Oke, selesai. Selesai langkah pertama. Kita udah punya ini model matematikanya.
Oke, nah sekarang kita lanjut ke langkah kedua, yaitu menggambar grafik. Jadi kita pastikan bahwa model matematikanya itu harus benar. Karena ketika model matematikanya kita misalkan kurang teliti dalam menghitung, maka nanti langkah kedua dan seterusnya pasti akan salah. Oke, jadi hati-hati saat membuat model matematikanya. Oke, kita menggambar grafik. Kita lihat ini. Yang pertama X plus 3Y, sama kita cari titik potongnya dulu. X plus 3Y sama dengan 18 ya, tandanya kan jadi sama dengan. Oke, saya cari titik potongnya terhadap sumbu X dan sumbu Y. Kalau X nya 0, Y nya berarti 6, Y nya 0, X nya 18. Ini yang pertama. Sekarang yang kedua saya pakai warna biru. Tadi X plus Y sama dengan 12. Oke, X plus Y sama dengan 12. Oke, kita buat titik potongnya. Sumbu X berarti ya 12, Y nya 0, berarti X nya 12. Oke, kita mulai menggambar grafik. Ini saya mulai dari warna biru ya. 0,12, X nya 0, Y nya 12. Berarti ini anggap ada di sini nih saya. Oke, ini 12, ini juga 12. Nah, kita lanjut ke yang saya warna merah ya. Oke, 0,6, X nya 0, Y nya 6. Ini di sini. Oh, saya belum memberi nama sumbu ini, sumbu X, sumbu Y 0. Oke, misalkan ini 6, Y nya 18. Oh, ada di sini 18. Oke, saya gambar dulu. Nah, pas. Ini 18. Oke. Sekarang langkah berikutnya adalah kita menentukan DHP-nya. DHP-nya mana? Kita lihat tandanya. Kita lihat tandanya kurang dari sama dengan, otomatis nanti arsirannya adalah ke kiri ya. Garis merah ke kiri, garis kanan juga ke garis merah juga ke kiri. Kemudian karena X dan Y-nya lebih dari sama dengan 0, berarti otomatis daerahnya ada di sini. Oke, ini di sebelah kanan sumbu Y dan di sebelah atas sumbu X. Ini DHP-nya. Oke, dah. Setelah kita tentukan DHP-nya, nanti kita akan tentukan titik pojoknya. Ini titik yang pertama 0,0, ini titik kedua 12,0, titik ketiga kita belum tahu, titik keempat 0,6. Nah, kita akan mencari titik ini dengan sama seperti biasa, dengan eliminasi substitusi. Eliminasi substitusi, kita mau eliminasi X aja ya, biar X plus 3Y sama dengan 18. X plus Y sama dengan 12. Ini habis langsung ya, X kurang X habis, 3Y kurang Y 2Y, 18 kurang 12 6. Y sama dengan 6 per 2, Y sama dengan 3. Kemudian kita substitusi ke salah satu persamaan. Salah satu persamaan misalkan yang kedua ya. X plus Y, Y-nya 3 sama dengan 12. Berarti X sama dengan 12 kurang 3, X sama dengan 9. Ya, benar ya, 9 ya. Oke, berarti titik potongnya adalah 9,3. Berarti ini 9,3. Dah ketemu, berarti sekarang kita lihat ya, titik pojoknya tadi 0,0, kemudian 12,0, 9,3 dan 0,6. Tadi fungsi tujuannya kita mau memaksimumkan penjualan 250.000 X plus 300.000 Y. Oke, tinggal kita masukkan 250.000 kali 0 tambah 300.000 dikali 0. Hasilnya adalah 0. 250.000 kita kalikan X-nya 12 plus
300.000 kali 0. Nanti hasilnya adalah 3 juta. 250.000 dikali X-nya 9 plus 300.000 kali Y-nya 3. Hasilnya adalah 3.150.000. Yang terakhir, titik pojok yang terakhir 250.000 dikali 0 tambah 300.000 dikali 6. Hasilnya 1.800.000. Nah, dengan demikian kita fungsi tujuannya tadi adalah memaksimumkan penjualannya ya. Memaksimumkan penjualan berarti ini maksimum di sini. Sudah, kita buat kesimpulannya. Jadi banyak barang yang harus dibuat adalah ini: 9 barang jenis 1, 3 barang jenis 2, dengan penjualan maksimumnya adalah Rp3.150.000. Oke, demikian video terakhir pada materi program linear. Salam sehat selalu, tetap semangat belajar. Terima kasih.